Guys, saya bingung harus menjelaskan tentang apa ini, tetapi ini ada yang empunya yang patut kita contoh di saat pandemi seperti ini. Halo, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share link YouTube-nya DMC RSML ke semua orang untuk berbagi ilmu yang pasti menarik. Terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tangguh. Berjumpa lagi dengan saya di channel yang Anda impi-impikan. Jangan lupa tetap subscribe dan share, like, subscribe. Oke. Sekarang kita kedatangan Nona cantik. Sebentar, ada tetap kerpean ini tidak boleh hilang. Saya perkenalkan dan saya sapa dulu. Beliaunya adalah, manggilnya nanti tak tanyakan, saya khawatir ada sesuatu hal yang mustahil. Kita perkenalkan dulu ibu pula kayak enak. Panggil puji Kagebenshin no jutsu. Kenapa Bapak jadi speechless ketemu sama saya ya? Iya, saya yang berat di Google-nya itu bukan, kayaknya. kita seusia tapi beda generasi. Oke, saya masih merasa remaja soalnya. Ya, Oke. kali ini saya kedatangan Dr. Lydia. Beliau adalah, ini kalau tak tulis ini sudah hampir habis ya. Tapi yang utama dulu adalah beliau adalah komite medis di Rumah Sakit Harapan, betul? Ya, layanan medis Pak. Layanan medis ya. Terus Chief DMC kepala saya. Pimpinan. Jadi orang-orang pimpinan juga diajak ngobrol. Terus kalau nggak salah di divisi tanggap darurat emergency. Betul. Nah, tahu kan? Jadi begini dokter. Ini ada banyak tapi tak singkat itu aja dulu. Nah, kalau dihubungkan dengan banyaknya titel ini terus gawanannya sampean kok segini banyak? Ini sesuai titel sebetulnya. Maksudnya? Semakin banyak titel bawaannya semakin banyak. Oh, derajat titel menentukan apa yang dibawa. Betul, menentukan prestasi. Mulai yang dari yang termungil ini saudara. Kelihatan ya? Saya juga nggak tahu ini apa, nanti kita dijelaskan. Jadi dalam masa pandemi itu orang harus punya persenjataan untuk dirinya sendiri, gitu kan? Dokter minta tolong sekarang. Item-item yang ada di sini ini minimal atau sudah maksimal? Ini kalau saya ya, karena saya juga bekerja di rumah sakit, ini minimal yang harus saya bawa setiap hari. Minimal ini sudah segini banyak? Minimal, tuh. Karena kalau tambah lagi masih ada respirator dan macam-macam yang harus dibawa. Ini gini aja, rekan-rekan yang ada di rumah, untuk orang awam supaya ketika bepergian atau ketika ada acara, ya inilah yang minimal kita bawa. Ya. Sekaligus saya endorse sedikit. Iya boleh. Tapi ini di sini nggak dibayar tapi ya. Nggak ada lipstick. Oh nggak ada Pak. Iya. Tak lihat tadi itu nggak ada, lipstick nggak ada. Ini sampo. Tapi saya itu dermo kalem. Dermo itu kulit, kalem itu lembut untuk pelembut kulit. Ini segampangan kalem kulit. Ini pembersih tangan, bahasa Indonesia saja saya tahu. Nah ini ada baby wash buat mandi. Betul, tapi ini dua fungsi biar nggak usah bawa sabun cuci muka. Ini bisa sekalian, jadi hemat tempat, hemat bawaan. Oke. Dari arah sini dulu, dokter ya. Nanti yang mana ke dulu? sini. Oh yang sini dulu. Ya, di sini ke sini dulu. Sekarang. Yang paling kecil dulu aja ya. Ini namanya nasal plug. Bisa dibuka dulu, dicobakan. Buka dulu. Ini barang imut kecil yang suka hilang. Fungsinya? Ini fungsinya sebetulnya mirip dengan N95.
atau malah masker yang dengan pakai itu bisa digantikan fungsinya dengan ini. Bisa, cuman dia hanya menjaga hidung aja. Memang karena ini masuk ke lubang hidung, jadi begitu ini masuk, dia sih kayaknya 99% bisa memfilter virus dan bakteri yang masuk ke dalam, masuk ke kotoran. Oh, gitu. Coba Jadi ini cara-cara dulu. ya, Iya. barangnya gimana ngasih tau ya? Iya. Barangnya kayak gini ya. Saya nggak endorse ya, nggak endorse, cuma ngasih tahu aja. Ini kalau beli ini satu paknya isi 2. Bapak pegang yang bersih aja yang belum pernah dipakai. Ya. Oke. Yang ini soalnya sudah pernah saya pakai dan saya Kelihatan mas. Ya. Makainya gampang banget, cuman begini aja. Gimana? Iya, pasti kan masuk lubang hidung, bukan lubang yang lain ya. Semua awak ya. Iya. Oke. Kalau yang bulu hidungnya pendek nggak beli pak. Mungkin kalau bapak bulu hidungnya panjang potong dulu. Ini untuk ukurannya. Sama, karena dia pasti mentok masuk ke dalam. Masalahnya orang Indonesia terkenal hidungnya sangat mancung ke dalam. Oh, ya, besok. Ya, besar lah. Tapi bisa kan dipakai. Tetap bisa. Oh. Saya juga nggak terlalu. Ini simple dokter ya. Oh. Tapi kalau Memang. seperti ini, mulut misalnya, kadang-kadang kita kenapa lihat mulut tuh, nggak aman berarti kan? Nah, memang ini bukan untuk full penggantinya masker seperti ini bukan. Jadi bukan untuk pengganti ya? Bukan, cuman kalau misalkan teman-teman lagi di mana namanya suatu tempat yang mengharuskan buka masker di ruang publik, misalkan dalam perjalanan sedang ke masjid, butuh wudhu, butuh sholat, otomatis harus buka masker kan, supaya tetap terlindungi, nggak usah ngobrol, pakai ini, pakai sabun. Ya, teman-teman sekalian, ini kecil fungsinya, kecil barangnya tapi fungsinya maksimal. Tuh. Bisa dipakai untuk ukuran hidung yang Maksimal kecil pun maupun yang besar pun, orang Indonesia atau orang bule Jawa, bule semuanya pakai ini bisa. Bu Cherry juga bisa ya? Bisa. Boleh ngecat. Oke, brother, silakan disimpan. Oke. Ini lucu ya? Lucu, ini murah banget. Ya, lagi-lagi saya tidak endorse biar teman-teman nggak ngerasa oh barangnya kok mahal kok enggak. Ini Harga sekitaran pack cuma 20.000. 20.000, saudara. Ini waktu masih, kalau saya bahasakan sih waktu masih sayang-sayangnya ya. Maksudnya tuh waktu heboh-hebohnya awal itu 20.000. Sekarang pasti sudah lebih murah. Kualitas filternya sudah setara dengan N95, cuma tidak bisa mengcover yang dari mulut. Betul kan? Tuh. Itu selanjutnya brother. Terus selanjutnya yang ini masker biasa sih. Masker biasa. Masker biasa. Sebetulnya ini mirip-mirip sama masker kain, cuman dia di dalamnya ada pelapisnya. Ada pelapis yang 3 lapis itu kan? Tuh, jadi bisa kalau dimasuki tisu. Nah, kalau yang ini masker biasa. Masker biasa tapi 2 lapis, dalamnya juga bisa dikasih tisu. Masker, ini juga masker Ini kain. juga masker lagi. Ini masker FFP2. Kalau yang ini standarnya sama dengan N95. N95, KN95, FFP2 ini sama. Kok Bapak batuk, Pak? Enggak, ini tadi terkesima. Jadi ini sama kemampuan filtrasinya 95%. Ini selalu bawa juga. Ya. Jangan lupa like, subscribe, and share ke seluruh teman-teman Anda semuanya. Oke? Siap. Terus Jadi ini harus dibawa. Terus ini juga. Ini apa nih? Ini kaitan masker. Oh, untuk cewek-cewek ya? Betul. Karena cewek kan kalau yang berjilbab nggak ada kupingnya. Ya. Maksudnya kupingnya ketutupan sama Iya, betul. Ini jadi nggak ada cantolan. Betul. Nah, Ini yang saya pakai ini tadi ambil dari tas, kan juga sambil pakai ini juga biasanya. kalau lagi di dalam rumah sakit pakai. Ini namanya Google. Google. Ini kalau lagi-lagi nggak bermaksud endorse ya. Yang jenis ini yang paling enak yang pernah saya pakai. Dibandingkan Lentur dong ya. Betul. Ini juga silikonnya dia Oke. lebih. Ini tadi pakai. saya nemu juga di tasnya, kok asik gitu ya. Mungkin recommended buat para goeser, sangat recommended.
Mungkin teman saya ada yang dokter siapa yang kecil yang putih itu yang agak gimana Pak Dokter Yuda ini biasa harus saya rekomendasikan pakai ini juga. Betul. Dia sering delong kok kalau naik sepeda itu. Ini kalau kena sinar matahari juga dia Aman ya? silau. Oke. Nah, Nanti saya rekomendasikan ke Oke. teman saya Dokter Yuda kalau nggak salah namanya. jangan lupa endorse-nya juga. Iya. Oke. Oke. Terus cadangan Kage Bunshin no Jutsu. Oke. Cadangan masker yang lain yang saya punya ini saya nggak endorse ya ini enak juga yang ini karena ini dalamnya dia sebetulnya setara juga, filternya dia jadi double, ada bagian luar yang ini dan ada masker yang dalam. Setelah itu ya, oke. Tuh, yang ini KN95 setara 95%. Ditambah lagi dia enaknya dia ada pengatur sirkulasi udara di sini. Ini kalau misalkan bagi teman-teman yang merasa tidak kuat bermasker Ya, kadang-kadang memang kita temui, kenapa kok nggak pakai maskermu? Kenapa kamu nggak pakai maskermu? Itu alasannya katanya kalau terlalu lama nafas sesek, nggak enak, pusing atau apa. Ini salah satu alternatif yang bisa digunakan berarti kan? Kadang ngerasa masker saya kok bau agak jigong gitu. Ya, ini perlu betul itu bisa. Kadang-kadang kita menemui orang seperti itu. Jadi dia nanti saya ini lihat teman-teman sekalian, ini rekomendasi untuk teman-teman yang membutuhkan masker yang rasa kadang ada yang merasa berat untuk memakai masker. Ini salah satu yang rekomendasi karena di sini ada semacam kayak apa ini kipas lah untuk membantu hirupannya itu semakin kuat. Jadi rasa kayak seperti sesek atau dibekep itu nanti akan berkurang. Tuh. Cuman harganya secukupnya ya. Secukupnya. Kadang cuman ada biasanya free ongkir dari itu ya. Atau kadang-kadang Taiwan dapat voucher juga. Ya. Bahkan dapat juga. Ya. Oke ya. Ini sudah, terus jadi permaskeran sudah. Tadi untuk cingor tadi, irung tadi ya. Terus kita ke ini kali. Oh ini tempat maskernya. Ini kalau ini untuk masker yang baru saya pakai. Ini untuk tempat khusus sih untuk yang ini. Ini karena kalau dicampur sama yang lain-lain eman-eman. Jadi gini. Ya. Berat sini ya. Tuh. Kita pada sini. Oke, terus kalau yang ini untuk yang bekas yang sudah dipakai. Kalau misalkan tidak yang ada bisa dipakai lagi nantinya. Tuh. Jadi kan ada beberapa yang bisa disterilkan ya. Ini kan? Tuh. Ini juga. Terus Ya. ada misalnya kayak ini yang sudah terpakai. Ada tempatnya sendiri. Oke. Ya. Selanjutnya kita ke yang ini deh. Ini handscoon atau sarung tangan. Memang tidak selalu juga dipakai. Kalau misalkan teman-teman membawa desinfektan permukaan yang bisa disemprot itu ya, itu tidak perlu bawa ini karena ini cadangan aja kalau misalkan teman-teman butuh ke ATM. Oh iya. Tuh, jadi biar enggak kita sekarang suka takut ya mau pegang-pegang. Ya memang ya. dalam kondisi seperti ini kita bukannya takut tapi ya jaga diri lah. Kadang orang seperti ini. Ya. Nah, ya ada lagi. Misalnya memang kalau sengaja gini terus nggak ada orang. Nah, kalau toilet gini bisa. Biasa ya, Pak ya. Udah, contoh. Oh, contoh. Oke. Contoh. Baik. Jadi kadang-kadang kalau ya, diperlukan gitu. mungkin perlu handscoon. Itu juga handscoon sekarang mungkin gampang lah nyari di toko apa gitu ya kan. Beda kalau dulu masih Beda. rasa sayang-sayangnya Betul, itu betul. beda ya, susah dicari. Jadi teman-teman sekalian, alternatif boleh sekarang kalau misalnya kita punya handscoon yang bisa dibawa seperti saya bilang tadi, dokter bilang tadi, contoh kalau kita mau ngambil uang di ATM atau mau yang menyentuh lah, mungkin waktu pembayaran yang tidak punya uang elektronik atau uang yang misalnya uang nyata, uang cash itu dari orang kita kan nggak tahu ya. Nah itu kita pakai alternatif untuk keamanan kita adalah menggunakan handscoon. Bisa digantikan dengan desinfektan desinfektan, di sprayer ya. Banyak dibuang. Tapi ini harus sekali buang ya. Ya, sekali tidak buang. bisa dipakai berulang-ulang. Tidak bisa dipakai berulang-ulang. Kalau sudah terpakai tolong segera dibuang karena banyak anak kecil yang memanfaatkan untuk balon dan mainan. Betul. Takutnya malah nanti
dibuat main. Ada sesuatu yang Oke, dibawa betul. ke sini. Selanjutnya Ya. betul kan? Selanjutnya Headphone nih, sudah. ini tisu basah, saya nggak kasih lihat mereknya apa. Ya, jangan. Apa aja boleh. Tisu alkohol ya, terus ini tisu kering, sama nih saya tutup aja. Apa aja boleh, tidak harus merek tertentu. Oke. Terus Sebagai ini- pengganti mungkin sebagai pada saat apa? Makan atau minum ya kita. Ya, kan minum. Perlu nggak yang apa? Tisu basahnya ini yang harus berantiseptik atau Lebih yang bagus. lebih bagus? Tapi memang kebanyakan sekarang semua produk Semuanya antiseptik. antibakterial antiseptik ya, Dok ya. Oke, Tuh, oke. saya milih ini bukan karena ini bagus-bagusnya, bukan, cuman ini kecil aja, nggak berat kalau dibawa dalam tas. Isinya Ya. juga nggak banyak. Bisa Terus sama tisu kering ya. Ya. Oke, selanjutnya berapa? Selanjutnya nih, ini saya juga nggak mau sebut merek ya. Ini hand sanitizer biasa. Saya yakin teman-teman juga pasti bawa. Yang ini karena kalau kita di rumah sakit sering banget cuci tangan ya. Jadinya tangannya pasti kering. Ini saya nyari yang affordable aja. Apa itu? Fungsinya untuk? Pelembapan kulit, Pak. Oh. Karena kadang-kadang kalau terlalu sering cuci tangan, kulitnya jadi kering, gatel kalau Itu saya. bisa ya, Dok ya. Saya juga Keriput kelihatan ya, keriput ya. cepet. Bukan karena usia ya. Bukan, Pak. Jadi kurang lembab aja kulitnya. Gitu. Jadi kesannya. Bisa coba sedikit, besar. Pak? Oh, silahkan, boleh. Rasanya dingin-dingin gimana gitu. Ya, semoga. Glowing. Oh iya, glowing. Wah. Dan Udah. ini enaknya dia cepet kering. Nyari yang apa ini namanya? Lidah buaya. Yang tidak apa bukan untuk hand sanitizer Bukan. atau bukan penggantian, hanya sebagai pelembab karena kita sering cuci tangan, sering kena hand sanitizer itu akan menyebabkan kulit kering. Ya. Kadang pada beberapa orang Tetapi jadinya gatal. tetap pada misalnya kulit kering pada usia tua tidak bisa tergantikan dengan itu. Oh nggak bisa, Pak. Bisa saya Saya- rasanya. Sedih ya, benar. Jadi rasanya beda memang ya. Kering sama Juga cuci harum tangan. juga loh, Dok. Oh iya. Alhamdulillah jadi Oke. yang tidak Sudah, mandi jadi kelihatan. ini bukan pengganti hand sanitizer tetapi hanya Ya. pengganti kulit. Ini Ya. hand sanitizer. Ini Sabun mandi. sabun mandi ya. Sabun mandi karena kita nggak tahu juga apakah orang-orang yang ketemu dengan kita, karena kita sekarang ada namanya istilah orang positif tanpa gejala ya. Iya, betul. Khawatirnya kalau kita pas kontak dengan siapa gitu kita nggak tahu, Efektif kah? harus mandi juga. Efektif kah? Untuk misalnya kalau kita sudah terkontak tanpa sengaja kita terkontak dengan orang yang membawa virus itu, terus kita mandi menggunakan sabun sudah efektif. Sejauh ini ya. Oh. Yang terpenting sebetulnya yang penting adalah proses dekontaminasi diri. Oke. Itu dekontaminasi diri memang saat ini sampai dengan saat ini yang dirasa paling efektif adalah mandi dan salaman. Sabunnya apa terserah. Terserah. Karena sebetulnya virus ketika kena sabun itu pun dia juga sudah mati, ditambah Tidak sedikit perlu mandi hand dekontaminasi. sanitizer ya? Oh nggak perlu, apalagi masuk dalam alkohol. Oh iya, jangan, tidak Pak. usah ya, berarti. Jangan. Oke, Tuh, oke. nanti takutnya glowing. Gitu. Nah, ini sekarang Sampo. sampo. Sampo Wis bawa- terserah. Ya, yang terserah. merek apa aja, sekali lagi bawa yang kecil. Ini bawa semua yang ukuran-ukuran ini supaya bisa dimasukkan tas nanti. Betul. nantinya. Oke, selanjutnya ini sudah untuk Ya. peralatan mandi sudah, masker tadi sudah. Ini sekarang Ini dulu nih. apa itu? Ini sendok garpu untuk makan. Saya bawa Sampai segitunya dok ya? Oh iya. Karena gini, meskipun di kantor, saya yakin di kantornya teman-teman pasti sebetulnya ada namanya pantry, ya kan? Cuman yang tersimpan dalam pantry itu saya sendiri biar ngerasa lebih yakin aja sih, nggak dipakai bareng-bareng, meskipun jadi dicuci pasti isinya. Cuman saya karena dalam masa pandemi ini rasanya lebih aman aja kalau bawa sendiri. Oke, betul. Ya teman-teman sekalian, ini opsional juga, tetapi saya yakin semua berpendapat hampir sama dengan Bu Dokter, seperti dia bahwa daripada kita memakan atau menggunakan bekas orang lain, mending kita sediakan dulu gitu dok ya. Oke, selanjutnya? Nggak endorse ya? Enggak. Mana aja boleh. Ini botol minum ini spesial sebetulnya Pak. Ya. Dari reuni Akbar alma mater saya. Maaf, iklan sedikit ya. Iya. Kasih ya. Nggak apa-apa. Dikasih botol minum. Ini kenapa saya memilih yang ini untuk dibawa sehari-hari karena ini ada gelasnya juga. Nah, Oke. jadi ini Sip, dibawa ya. minum. Kalau misalkan butuh minum panas atau ada minuman dingin yang nggak pengen dicampur di sini, udah pakai ini aja. Oke. Atau nggak pengen langsung minum dari botol, pakai Ini sebentar saya lihat.
teman-teman sekalian, apapun produknya punya Auni lebih utama. Ya. Betul sekali. Kita Itu terus. penting. Itu yang paling Ya. penting. Terima Tapi kasih Kak. yang ingin disampaikan oleh Bu Dokter adalah setelah kita pakai sendok, mungkin kita nanti menjenengan Anda semuanya bisa mencari produk apapun yang nanti bisa digunakan sebagai pengganti seperti ini. Yang multifungsi lah intinya. Ya. Satu untuk Botol minum biasa, ini untuk gelasnya. Ya. Ya, betul. Oke, selanjutnya Bu Dokter. Terus kalau saya sebetulnya nggak di masa pandemi ini ya, saya nggak terlalu suka menerima telepon dengan nempelin handphone ke wajah ya, karena kita di rumah sakit ya, kita nggak tahu ada kontak apa aja sebenarnya Betul, itu. betul. Daripada khawatir ada sesuatu yang nempel di handphone, saya lebih suka pakai headset. Headset. Oke. Jadi kalau berangkat kerja ini headset udah nempel nih. Nempel ya. Udah nempel, ada atau nggak ada telepon, tempelin aja satu, begitu ada telepon udah gitu. Oke. Atau mungkin ada produk yang Bluetooth gitu ya. Oke. Lebih kekinian dan bagus. Jadi untuk intinya kita tidak akan mungkin lepas dengan yang namanya handphone atau gadget ya. Jadi kita gunakan fasilitas yang ada untuk mengurangi kontak si gadget itu dengan wajah kita. Bukan takut ini kasar atau gimana, tetapi efek penularannya yang saya sampaikan. Itu yang Oke. perlu dicek. Sudah, ini semua sudah Bu Dokter. Ini saya bilang senjata minimal yang bisa menyelamatkan Anda dari penularan COVID-19 di era pandemi seperti ini. Betul. Ya. Bonus satu kalau perempuan jangan lupa bawa mukena sendiri. Iya. Ya, karena kalau perempuan sholat. Perempuan jangan lupa bawa mukena sendiri. Kalau yang punya suami jangan lupa bawa istri sendiri. Bukan istrimu semangatku, bukan. Itu Benar mohon tahu juga ya. Oh iya. Saya jadi malu. Saya juga seperti mohon itu. tidak ditiru ya teman-teman. Enggak. Ya, itu. Kagemuchi Iklan. Jutsu. Oke. Ya, sekarang kalau semua terbiak seperti ini, kita terbuka seperti ini. Saya pengen lihat Bu Dokter, sesimpel apa bawahnya. Jangan-jangan orang pakai CAK kok banyak gitu ya, sebanyak Masukinnya gitu. Apa gimana? ada modal iya? Oh, oke. Ini sebetulnya masih ada 2 barang Ya, lagi ya. ini yang saya inginkan, misalnya ini tetangga saya atau adik saya atau mbak saya atau apa. Ini sesimpel ini loh bawahnya ternyata. Gak usah ribet-ribet, sok ribet. Aduh, nggak terlalu banyak. Oh, Bu Dokter itu terlalu. Enggak. Ini soalnya ini yang perlu patut kita bawa, ini adalah hal utama yang bisa menjauhkan kita dari penularan. Betul. Saya jadi minta tolong Bu Dokter. Coba dimasukin. Sesimpel apa ya? Oke. Ini kalau misalkan teman-teman ngerasa Ini ini riwah ya. Mhm. Ini mungkin bisa nggak dibawa. Bawa. Betul. Cadangan ini juga bisa nggak dibawa. Cuman memang ini kalau menurut saya sih ya bagi yang nggak Ini orang punya bonus. Ya, Orang kaya. Saya punya banget. ya karena ada kipas anginnya. Iya, kadang-kadang Karena nggak mungkin kita naruh AC di sini Pak. ya Mungkin betul. kipas angin. Kadang kita pakai ini juga sebagai status sosial. Oh gitu ya. Termasuk pakai. Bayangkan dengan pakai ini, Bapak. dengan pakai ini kan beda juga. Nah, ini ada AC-nya. Masker bonus AC ya ini. Oke, silakan Bu Dokter. Ini tetap di bawah, Ini ini lah, nanti ya. di bawah. Oke, ini peralatan di bawah. Ini sebetulnya kalau saya ya ada lagi yang masih di bawah. Ini kan nggak ada dompet nih. Masih ada dompet, masih ada laptop, sama ada satu tempat elektronik. Oke. lagi. Oke. Saya keluarin tas saya ada. sebentar. Maka saya mau Ini- dibantu untuk buka tasnya enggak ya? Oh jangan. Enggak usah. Nah, ada sesuatu yang lain. Iya. Ini tas umum ya? Tidak yang Umum. umum. Oke, ini Bukan kecil dong ya ini. kecil aja ini di dalam sini pun masih ada beberapa barang yang lain. Ini masih ada tempatnya si siapa ini? Headset. Ya. Terus ini saya jadi buka make up. Enggak. Ini buat wajah aja karena kadang saya sendiri kalau pakai masker lama gitu gatel. Oh iya. Terus ini biar gak terlalu gatel. Tapi kalau saya pakai masker lama yang mengeluh maskernya. kenapa Pak? Maskernya jadi lebih hitam. Enggak ya? Kenapa begitu? Maskernya yang malah Oh, sambat. berarti bahwa Yang kalau mengeluh. pakai masker makin glowy. Oke, itu Bukan saya. keuntungan Pak. Bu Dokter ya. Oke, Ini silakan. saya masih ada cadangan apa ini kabel, Oh. charger, ini masih ada
dompet lagi. Oke. Ini masih ada buku kecil untuk catatan kerjaan. Masih banyak isinya kalau ini. Masih muat lah intinya. masih muat banget. Cepat dimasukkan ke sini semua atau gimana? Coba. Oke, ini yang dimasukin dulu kalau saya yang ini. Ya. Dompet tentu saja sudah ya. Mhm. Terus masker, masker. Tisu. Tisu. Masuk. Kemudian ini barang kecil ini taruh di luar aja karena ini yang sering kita pakai ya. Iya, yang sering pakai Ini di luar. di luar. Kemudian ini juga karena sering dipakai. Yang ini karena ini tadi udah saya pakai, nanti saya sterilkan dulu. Ini taruh di luar juga. Ini alat makan juga karena pasti teman-teman juga pasti pakai kan? Iya, iya. Jangan ditaruh terlalu dalam. Taruh di luar juga. Masukin dulu. Oke. Taruh di bagian luar. Terus ini juga sering dipakai. Mhm. Ini pasti nanti bakal mandi sama sampo-nya. Taruh di luar. Ini juga di luar. Sudah ya, cukup. Oh sorry, satu lagi, ini charger. Kalau ini kan soalnya nempel ya. Iya. Enggak saya masukin dalam tas kalau itu dia Dipakai karena dipakai. Benar. itu yang maskernya. Ini masih ada space di sini. Masih cukup masuk. Ini masuk. Ini kalau saya taruhnya di luar. Satu sama cadangan masker di luar satu. Mhm. Oke, ini saya masukin dulu ya. Ada tempatnya soalnya. Ada tempatnya, ya. Biar nggak tercampur-campur. Selesai. Sudah. Ya, kan? Cukup. Ini masih ada laptop. Ini sudah ada. Cukup. Ini sekarang sudah bukti bahwa pada pemirsa semuanya bahwasanya membawa yang segitu banyak kelihatannya saja, tetapi ternyata masih muatlah untuk tas kecil seperti ini. Jadi kalau menurut saya dan Bu Dokter, teman-teman sekalian, lebih baik kita menjaga diri kita, dengan menggunakan apa tadi properti yang bisa kita dapatkan dan kita bawa. Anda mau pergi kemana, tetap dengan menggunakan protokol, tidak melupakan protokol kesehatan dan senjata-senjata itu tadi yang menjadi andalan kita, misalnya sebagai sarana untuk mencegah penularan COVID. Ya. Ini mau lebih enak lagi ya, kalau mau lebih enak lagi. Ini kalau saya nyampe rumah, ini masih harus di spray lagi, pakai desinfektan, baru tasnya kita masuk. Kalau teman-teman tidak ingin ribet, cari tas yang ada rain covernya. Oh, rain cover juga ya? Jadi mau hujan mau enggak, tetap ditutup. Jadi kita yakin dia nggak kontak sama udara mana-mana. Nanti ketika nyampe rumah, yang dibuka rain cover aja. Tasnya langsung masuk. Siap. Ya, itu Dokter ya. Begitu, siap. Oke. Untuk selanjutnya Dokter mungkin ada ini di sesi sekarang ini saya ingin ada kata-kata, ada apa ya, pesan untuk rekan-rekan semuanya yang ada di rumah. Kira-kira ini kan sudah penjagaan senjata luarnya. Untuk dari dalam kita sendiri, apa yang perlu kita lakukan supaya kita selalu apa ya, selalu kuat, selalu orang-orang bilang itu meningkatkan imun. Oh iya. Simple yang sekiranya bisa orang melakukan semuanya. Oke, kalau saya ya, yang jelas satu yang teman-teman mesti yakin diri dulu. Satu yang teman-teman mesti yakin adalah pandemi ini belum berakhir, ya. Dan kita mesti ingat bahwa kalau bagi yang Muslim terutama ya, tidak ada sesuatu pun yang terjadi tanpa izin dari Allah. Jadi kalaupun kita mau berpikir ini konspirasi atau apa segala macam lah, kalau saya mau jelek mikir, kenapa tidak sekalian mikir ini tuh konspirasinya Allah aja, ya kan? Jadi biar kita nggak mikir yang terlalu aneh-aneh banget. Ya sudah, dijalani sehati-hati mungkin, dijalani sebaik mungkin. Apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga diri kita dan keluarga, ayo kita lakukan. Karena kita sendiri tidak pernah tahu kapan ini akan berakhir, ya. Kalau mau dibilang, loh ini kan sudah mau selesai, beberapa ternyata ada yang
sembuh, atau misalkan oh ternyata COVID nggak semenyeramkan itu gitu. Daripada kita sibuk menilai, kalau menurut saya sih ya tadi itu lebih baik jaga diri sebaik mungkin bagi rekan-rekan yang belum pernah tahu dan belum pernah melihat langsung pasien itu seperti apa, itu mungkin ya ini nggak bisa dilihat ya. Iya, betul. Tapi yakinlah bahwa kondisi ini betul-betul ada. Kami pun sebagai tenaga kesehatan seandainya ya bisa memilih, tentu kami pun lebih memilih untuk lebih baik tidak COVID. Betul. Karena merawat pasien COVID itu tidak hanya lelah secara fisik kalau menurut saya, tetapi perjuangan mental bagi kami sendiri juga. Karena melihat orang sakit, nggak bisa ditunggu keluarga, dia kesakitan sendiri, dia sesek sendiri, dia ngapa-ngapain sendiri, itu bukan hal mudah juga bagi kami sebetulnya kan gitu. Jadi kalau misalkan ada yang bilang, oh saya nggak mau ke rumah sakit, saya merasa di COVID kan, kami pun berharap tidak ada COVID. Betul. Karena kalau yang di luar aja, yang tidak merawat aja itu merasa capek, apalagi kami, ya kan? Gimana ributnya harus pakai APD, panasnya, susahnya bergerak, susahnya melayani. Bukan kami nggak mau melayani ya, tetapi menjadi lebih sulit bergerak. Itu tidak gampang. Adapun kenapa melakukan pemeriksaan yang bermacam-macam, justru yang kami harapkan adalah semua pasien yang datang ke kami tidak ada yang COVID. Jadi bukan malah dibalik, oh ini di COVID kan? Enggak, kami berharap ketika kami lakukan pemeriksaan kami tidak bertemu itu. Harapannya begitu. Ya. Oke, saudara sekalian, teman-teman sekalian, sahabat DMC semuanya, sudah dijelaskan panjang lebar, sudah disimpulkan tadi bahwa COVID masih ada, dan itu menjadi teman kita dalam tanda kutip, bahwa itu ada di sekitar kita. Yang terpenting adalah bagaimana cara kita melindungi diri kita dan keluarga. Dengan cara apa? Sebisa mungkin kita memutus rantai penularan. Protokol kesehatan jangan dilupakan, selalu pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan sesering mungkin setiap kali kita melakukan aktivitas. Dan jangan lupa tadi semua item kit yang digunakan bila mana kita mau keluar, mau ada acara, baik itu gowes, baik itu mau ada rapat, baik itu mau ada pertemuan, item kit yang kita jelaskan tadi adalah senjata minimal yang harus kita bawa. Oke, Bu Dokter? Ya. Terima kasih ya pada waktunya. Mungkin minggu depan atau beberapa hari lagi nanti kita hubungi lagi, kita akan membahas banyak tentang bagaimana kondisi pandemi sekarang baik di dunia seluruhnya, di Indonesia, Jawa Timur, Lamongan, khususnya di Rumah Sakit Hotel Lamongan. Oke ya. Terima kasih. Semangat terus dalam rangka penanganan COVID ini, dan salam tangguh. Salam sehat teman-teman. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Jangan lupa like, subscribe, and comment, serta share ke. Oke teman-teman sekalian, jangan lupa like, subscribe, dan share. Jangan lupa komen di bawah untuk kemajuan dari channel kami. Silahkan memberikan pertanyaan, apapun yang Anda ingin tanyakan, tulis di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa.